Kita masuk lagi ya ke materi berikutnya, pelajaran statistika. Kita masuk ke distribusi frekuensi. Tujuannya apa dari distribusi frekuensi ini? Ialah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi atau menambah inti informasi yang ada. Kan tahapan dalam statistik itu seperti itu ya, kita tentukan dulu masalahnya apa. Pada saat kita mencari data, itu kan angkanya pasti data mentahnya berantakan ya. Setelah hasil dari tahapan kuesioner misalkan ya, ada 30 sampel nih. Si koresponden ya, dari 1 sampai 30 tuh kan nanti ketemu angkanya tuh hasil dari kuesionernya. Misalkan koresponden 1 ketemu tuh angka akhirnya itu 50, yang ini 70, koresponden ketiga 80, koresponden keempat 40, terus sampai 30 data sampel. Ini kan berantakan, nggak tersusun, nggak rapi ya. Kita juga nggak enak untuk melihatnya. Maka perlu data-data mentah ini kita bikin dalam distribusi frekuensi. Oke, distribusi frekuensi itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang bersifat numerikal dan ada yang bersifat kategorikal. Berikutnya adalah tahap-tahapan dalam distribusi frekuensi. Yang pertama nih tahapannya, tentukan rank. Rank dilambangkan dengan R. Rank itu dapatnya dari mana sih? Nilai maksimum data dikurangi nilai minimum. Jadi data yang paling tinggi berapa dikurangi data yang paling rendah. Oke, setelah rank ketemu, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu menentukan banyaknya kelas dengan rumus Stark-Case. Itu rumusnya 1 plus 3,3 log N. N di sini ada banyaknya data, K-nya itu banyaknya kelas. Oke, penggunaan rumus Stark-Case ini untuk membantu kita menentukan dengan mudah perkiraan jumlah kelas yang dapat dibentuk dari sekelompok data. Langkah yang ketiga, cari intervalnya. Rumusnya apa? I sama dengan R per K. I-nya ada interval, R-nya tadi udah ketemu, K-nya juga tadi udah ketemu. Oke, next. Yang keempat apa? Menentukan batas-batas kelas dengan rumusnya ini. Jika TBK ya, tepi bawah kelas, yaitu rumusnya dikurangi 0,5, sementara TAK tepi batas kelas yaitu ditambah 0,5. Next. Titik tengah. Titik tengah itu caranya seperti apa rumusnya? Batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Oke, kita coba cari contoh. Ya, ini kelengkapan yang sudah jadi ya. Kalau ibu sih pengen dari ini contoh kasusnya. Ini lihat, ada 100 data tentang tinggi badan. Ini lihat, berantakan kan? Di sini ada nilainya 167, 164, 163 berantakan. 167 bukan nilai yang paling kecil lagi di sini. Ya, bukan juga nilai yang paling besar. Ini berantakan, ada 100 data mentah yang tidak beraturan. Bagaimana nih jika kita ingin membuat distribusi frekuensinya? Oke, langkah pertama, susun. Jika memungkinkan, susun data dari yang paling terkecil dengan yang paling terbesar. Nah, kita udah ketemu nih datanya. Ya, yang tadi 100, datanya itu juga harus jadi 100. Ini udah ketemu nih, kita susun. Yang paling kecilnya 162, ininya 174. 152, 174. Udah disusun nih rapih, tidak yang ketinggalan ya. Dari data mentah tadi kita susun, ketemu ini nilai terendah, ini nilai teratas. Oke, udah ya ceritanya ya. Next, langkah berikutnya apa? Yang tadi itu kan tahapannya, kita tentukan rank. Tadi ketemu kan data yang paling besarnya tingginya 174, data yang paling rendahnya 152, maka ranknya adalah 22. Terus yang kedua, kita cari K kelas.
Rumus Stargess ingat 1 plus 3,3 log N. 1 adalah rumus, 3,3 juga rumus, log N. N-nya berapa? Tadi data mentah kita kan punya 100, maka kita masukkan. Oke, gampang. Ini tinggal cari aja 1 plus 3 log N. Tuh, nanti kalikan dulu ya. Ini jadinya 1 plus 3 kali 100 gitu. 33 kali 100 dulu berapa, tambahkan 1, ketemulah 7,6. Karena kelas itu nggak ada 7,6, maka kita bisa ambil kira-kira ada kelasnya 7 atau kita 8. Oke, udah ketemu nih, kita ambil yang 8 aja ya, karena ini di atas 0,5 desimalnya. Jadi kita ambil ke atas 7,6 tuh kita ambil di 8. Jadi kelasnya ada 8. Yang ketiga, setelah ketemu nih kelasnya, kita mencari interval. Interval itu apa sih? Jarak antara gitu ya. R per K. R-nya tadi berapa? 22. K-nya adalah 8. Jadi 22 per 8 adalah 2,75. Mungkin gak nih intervalnya di 2,75? Nah, kita ambil di angka 3 aja ya. Karena desimalnya belakangnya di atas 0,5, kita ambil 3. Oke, next. Nah, ini tahapan yang keempatnya untuk mencari nanti ketemu ya berapa angka atas ya, TBK, kemudian TAK. Ini seperti ini, tadi sudah dijelaskan. Untuk BBK itu dikurangi 0,5, sementara untuk TAK ditambah 0,5. Titik bawah kelas, titik atas kelas, itu rumusnya seperti itu ya. Oke, sementara untuk titik tengah adalah ini untuk kelas yang ke-1 ya, 152 ditambah 154 berapa, dibagi 2 ketemu 157. Oke, ini coba bisa dibaca ya. Kita sudah menemukan tadi tuh mulai dari rank sampai interval. Ada berapa kelasnya? Ada 8. Ya, kita tadi udah tentukan 8. Mana buktinya 8? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus tadi di soalnya kan nilai yang paling rendahnya berapa? 152. Ini kita simpan di kelas yang pertama, 152. Intervalnya kan tadi 3. Berarti kalau kelas yang paling rendahnya 152, berapa di kelas yang 1 dengan interval 3? Berarti ini ya, contoh ya, kelas ke-1 nih 152, 153, 154. Ini kan intervalnya 3, 1, 2, 3. Jadi simpan di sini 154. Oke, next. Setelah 154 pasti 155 dong. Nah, 155 ini berapa lagi ya intervalnya di kelas kedua? 3. Sama ya. Jadi 155, 156, 157. Jadi interval kelas itu ya harus sama dari kelas ke-1 sampai dengan kelas ke-8. Kecuali yang paling bawah ini ada kadang-kadang bisa terjadi lebih atau kurang ya, masih ditolerir. Yang pasti setiap kelas mempunyai interval yang sama, yaitu 3. Buktikan saja ya. Oke, turus itu apaan sih Bu gitu. Turus ini dipergunakan untuk memudahkan ya, untuk memudahkan berapa jumlah frekuensi di kelas ke-1 gitu. Kita lihat di ini ya. Nah, ini yang sudah disusun. Bener gak sih gitu ya, di kelas yang ke-1 dengan interval 3, berarti ini kan 1 sampai 1 ini kan kelas ke-1 tuh. Banyaknya frekuensi itu ada 4. Nah ini 1, 2, 3, 4. 4 tuh. Berarti frekuensinya 4. Di kelas kedua, kita mulai dari kelas kedua
nilai yang paling bawahnya titik bawah kelasnya berapa? 155 kan? 155, 156, 157. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nih, 11. Nah, seperti itu kegunaan dari penyusunan turus tuh. Baik lagi. Tadi 4. Benar. Ini 11. Diginiin ya. Dari data yang sudah disusun tadi, kita bisa menemukan turus-turus seperti ini. Kita masukkan semua dan jumlahnya harus 100 dong, nggak boleh ada yang kelewat. Terakhir nih ceritanya. Setelah kita menemukan kelasnya gitu ya, frekuensinya juga udah tahu, kita perlu menghitung tepi kelas. Tepi kelas itu dapat dari mana sih? Tadi rumusnya, kalau tepi kelas bawah itu dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5. Kalau ini ditambah 0,5. Caranya gimana ya? Ini kan tepi bawah kelasnya 152 dikurangi 0,5 jadi 151,5. Kalau tepi atasnya 154 ditambah 0,5 jadi 154,5. Begitu seterusnya sampai 8 kelas. Nah, titik tengahnya kita bisa cari dengan cara 152 ditambah 154 bagi 2. Begitu dengan seterusnya, 155 ditambah 157 bagi 2. Terus sampai kelas ke-8. Kalau ini adalah banyaknya frekuensi. Oke ya, belajar statistik itu mudah.